Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Nah, untuk materi prasyaratnya dari sudut antara dua vektor ini adalah perkalian dua vektor yang ada pada video sebelumnya. Jadi silahkan cek link di deskripsi untuk melihat video sebelumnya. Nah, pada video sebelumnya perkalian vektor A kali B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B, kemudian kalikan cos theta. Nah, untuk mencari sudut, kita tinggal mensederhanakan persamaan ini. Panjang A kali panjang B-nya kita sederhanakan ke kiri, maka akan ditemukan rumus cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang A kali panjang B. Vektor A kali vektor B ini menggunakan rumus perkalian yang ada di video sebelumnya. Kemudian dari rumus sudut antara dua vektor ini, maka kita bisa menentukan sifat-sifat untuk perkalian dua vektor. Jika A dan B vektor-vektor bukan 0, nah kemudian theta itu adalah sudut antara dua vektor, maka sifat yang pertama, jika theta lancip, maka vektor A kali vektor B hasilnya lebih dari 0. Kemudian untuk theta tumpul, vektor A kali vektor B hasilnya kurang dari 0. Nah, ini kenapa yang lancip lebih dari 0? Karena berdasarkan rumus perkalian vektor, cos theta karena sudutnya lancip itu berada di kuadran 1. Nah, untuk cos di kuadran 1 itu pasti nilainya lebih dari 0. Maka perkalian vektor A dikali vektor B hasilnya nanti akan lebih dari 0. Kemudian untuk yang tumpul, ketika sudutnya tumpul, maka sudutnya berada di antara 90 sampai 180. Nah, untuk cos yang berada di kuadran 2 hasilnya adalah negatif. Maka perkaliannya vektor A kali vektor B pasti kurang dari 0. Kita masuk ke sifat yang ketiga, di mana sudutnya itu 90 derajat. Jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan 0, didapatkan karena cos 90 itu adalah 0. Sudah kalian dapatkan pelajarannya di matematika wajib. Jadi perkalian vektornya adalah 0. Nah, kata lain dari sudut 90 itu adalah tegak lurus. Jadi vektor A tegak lurus vektor B, maka sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sifat yang keempat, tetanya 0 derajat jika dan hanya jika perkalian vektornya A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, karena sudutnya 0, maka cos 0 adalah 1. Jadi rumusnya tinggal panjang A kali panjang B. Kemudian tetanya 180 derajat jika dan hanya jika vektor A kali vektor B sama dengan min panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, karena cos 180 nilainya adalah min 1. Sekarang kita bahas latihan soalnya. Berbagai macam tipe latihan soal. Yang pertama, diketahui vektor U dan vektor V. Kemudian kita diminta untuk menentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Langkah pertama, kita mencari masing-masing panjang vektornya. Untuk panjang vektor A, kita substitusikan elemen vektornya 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat didapatkan akar 29. Kemudian untuk panjang vektor B adalah akar 116. Setelah kita menemukan panjang masing-masing vektor, kita tentukan perkalian vektornya. Nah, untuk yang panjang vektor itu maksudnya adalah panjang vektor U dan panjang vektor V ya. Kemudian untuk perkalian vektor U kali V itu adalah 0. Sesuai dengan konsep perkalian yang ada di video sebelumnya. Setelah kita dapatkan ini, kita substitusikan ke rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan 0
per akar 29 kali akar 116. 0 dibagi berapapun hasilnya akan 0. Jadi di sini kita bisa menentukan sudutnya cos berapa yang hasilnya 0. Jika kalian melihat tabel perbandingan trigonometri, maka cos yang menghasilkan 0 yaitu ketika sudutnya 90 derajat. Kemudian soal yang kedua, diketahui vektor P dan vektor Q. Jika P tegak lurus terhadap vektor Q, maka tentukan nilai X. Nah, karena P dan Q tegak lurus, maka P kali Q sama dengan 0. Maka kita tinggal mengalihkan vektor P dikalikan vektor Q. Kita kalikan sesuai posisinya, 3 kali 6 yaitu 18, min 2 kali 1 min 2, dan 4 kali X adalah 4X. Akan didapatkan X-nya adalah min 4. Kita masuk ke soal yang ketiga, diketahui vektor A dan vektor B. Jika sudut A dan B 180 derajat, maka nilai P adalah, nah karena menggunakan sifat A kali B dengan sudut 180 derajat, maka vektor A kali vektor B adalah min panjang A kali panjang B. Kemudian kita substitusikan masing-masing vektornya. Sebelumnya kita akan mencari dulu panjang vektor A. Kita substitusikan ke rumus panjang vektor, maka didapatkan akar P kuadrat plus 5. Kemudian untuk panjang vektor B akan didapatkan 6. Nah, setelah kita menemukan panjang, kita substitusikan ke rumus. Kemudian vektor A kali vektor B kita kalikan sesuai dengan posisinya. 4P min 2 min 8. Kita sederhanakan menjadi 4P min 10 sama dengan min 6 akar P kuadrat plus 5. Setelah kita mendapatkan bentuk ini, maka kita harus menghilangkan akarnya supaya bisa diselesaikan. Nah, supaya akarnya menjadi tidak ada, kita manipulasi dengan cara dikuadratkan. Jadi, semua persamaan dikuadratkan. Maka 4P min 10 kita kuadratkan, dan min 6 akar P kuadrat plus 5 juga kita kuadratkan. Untuk yang sisi kiri menjadi 16P kuadrat min 80P plus 100, kemudian yang sisi kanan menjadi 36 dikali P kuadrat plus 5. Kemudian kita sederhanakan, akan didapatkan persamaan kuadrat, yaitu min 20P kuadrat min 80P min 80. Nah, dari sini kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan min 20. Maka akan didapatkan P kuadrat plus 4P plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Akan didapatkan faktornya adalah P plus 2 dikali P plus 2. Maka nilai P-nya adalah min 2. Kita masuk ke contoh yang keempat. Diketahui vektor A dan vektor B. Kemudian ditanyakan nilai sin sudut antara dua vektor tersebut. Nah, karena kita punya rumusnya cos, maka kita mencari nilai cosnya dulu. Mencari nilai cos theta-nya terlebih dahulu. Kita kalikan vektor A dengan vektor B sesuai posisinya. Kemudian kita cari panjang vektor A dan panjang vektor B. Kita dapatkan cos theta-nya adalah 11 per akar 14 dikali akar 14, hasilnya adalah 14. Jadi cos theta-nya adalah 11 per 14. Nah, untuk mencari sin sudutnya, kita menggunakan segitiga siku-siku yang sudah kalian pelajari di matematika wajib. Dengan perbandingan cosnya yaitu 11, 14, maka kita harus mencari nilai X-nya menggunakan teorema Pythagoras. Didapatkan nilai X-nya adalah akar 75. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5 akar 3. Maka setelah kita ketemu nilai X-nya, kita bisa mencari nilai sin theta-nya.
sin itu adalah depan per miring. Depannya 5 akar 3, kemudian miringnya adalah 14. Jadi nilai sinnya adalah 5 per 14 akar 3. Cukup sekian untuk video kali ini. Silahkan diulangi lagi jika masih terlalu cepat pembahasannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.